Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review satu buah TWS dari merek QCY yang namanya QCY HT01. Langsung aja di Sistera, Gadget Review. Jadi jujur aja ini adalah TWS dari QCY yang pertama kali gue cobain ya. Gue sebelumnya nggak pernah ngelirik brand ini, tapi gue udah sering denger dari teman-teman ya, dia yang bilang, wah lo harus cobain pakai brand QCY ini, katanya bagus dan build quality-nya lumayan buat harganya. Jadi gue cobain yang namanya QCY HT01 ini, apa 01 bilangnya, ini merupakan flagshipnya dari si QCY ya. Dan begitu dapat gue langsung coba buka dan emang jujur gue lumayan impress dari unboxingnya aja. Jadi kita dapetin di dalam dusnya ini ada si buku manualnya, kertasnya ini masih bahasa Mandarin karena ini berhubung versi China. Terus juga dapat kabel USB Type C karena memang pengecasan ini menggunakan Type C, dan juga dapat ear tipsnya. Yang gua lumayan kagum di sini adalah pertama kalinya gua ngebuka TWS yang masih disegel. Jadi di dalam kotaknya ini masih ada segelnya buat buka earbudsnya. Keren. Ini keren sih, keren. Dan experience unboxingnya jadi terasa beda, dan juga untuk casingnya juga masih kayak disegel, diplastikin gitu. Jadi emang experience dari unboxingnya menurut gua udah cukup bikin kagum. Build quality-nya pun di luar dugaan gua, ini sangat-sangat mantap ya. Dari casingnya ini kita bisa lihat dari bahan plastiknya cukup berat ya. Ini warnanya kayak bisa dibilang sih black and gold ya. Plastiknya di sini warna black dan yang aksen-aksen goldnya ini berbahan kayak semacam logam gitu, kayak metal. Jadi ini ingetin desainnya seperti Sony XM4 ya, yang jauh lebih mahal harganya. Ini warnanya kayak begini, dan dibuka tutupnya juga terasa mantap banget, presisi, dan juga magnetnya bekerja dengan cukup baik ya, cukup kencang gitu. Dan di bagian depannya ini ada indikator untuk kekuatan baterainya pakai, dan di bagian belakang tentu aja untuk charger USB-C-nya. Ini jujur sih agak sedikit berat, tapi berasa beratnya berat mantap gitu, bukannya negatif ya, bukan jelek gitu. Dan juga kalau yang si earbuds-nya sendiri di sini juga build quality-nya nggak main-main, kelihatan banget ini build-nya sangat halus dan warnanya juga masih sama menggunakan hitam dan gold. Build quality-nya jempolan sih ini. Buat ada ear tipsnya juga ganti-gantinya gampang, dan kalau dipakai di kuping ini juga cukup gampang, tinggal dipasang putar-putar. Ini kalau boleh gua ngomong sih sebenarnya dipakai di kuping ini udah cukup nyaman, cuma bukan yang paling kuat ya. Kayak kalau kita gerak-gerak oke lah, masih nggak masalah. Cuma berasa aja gue udah ganti-ganti ear tipsnya berapa kali. Kalau kita olahraganya agak ekstrim kayak lari, ini sih masih cenderung jatuh, apalagi kalau udah mulai keringetan. Dan ini nggak ada IP rating ya, jadi memang belum bisa digunakan untuk olahraga yang terlalu ekstrim atau yang basah-basahan ya. Tapi overall build quality-nya nyaman dipakai di kuping. Untuk baterainya sendiri, si QCY HT01 ini bisa sekali pakai itu earbuds-nya up to 4-5 jam, kasar-kasarnya 4,5 jam dah. Dan kalau misalnya kalian mau pakai sama casingnya itu bisa dapat 22-23 jam. Jadi 22,5 jam lah kita bisa bilang. Jadi kurang lebih 5 kali pengecasan, dan itu udah cukup banget buat pakai seharian. Dan yang gua suka di sini adalah kalau misalnya kalian udah low bat mau ngecas casingnya pun itu udah support pakai Type C, yang dimana dapat kabelnya, dan ada yang namanya wireless charging. Itu fitur yang gua paling demen banget, itu wajib di semua handphone dan apalagi device yang namanya flagship. Jadi ini keren banget, udah ada wireless chargingnya juga untuk ngecasnya. Dan selain itu banyak fitur-fitur canggih yang mungkin nggak bisa kita dapetin di earphone yang dengan harga segini ya. Seperti ada active noise cancellation, ANC-nya di sini pun memang sih nggak sebagus yang mungkin AirPods atau Galaxy Buds Pro gitu, tapi bisa gue bilang di sini cukup berasa ada pengaruhnya. Jadi kalian bisa aktifin ANC-nya itu seperti kalau misalnya bilang 0 sampai 10, gue bisa kasih nilai ini angka 7 lah ANC-nya, ada berasa pengaruhnya. Dan kalian bisa juga aktifin outdoor mode, dimana malah ngegedein suaranya dari luar. Itu jadi buat fitur ANC. Selain itu ada fitur yang namanya super seamless buat change connectivity-nya ya, dengan mono dan stereonya. Ini begitu kalian ganti-ganti dari earphone masuk ke casing, dia kayak nggak putus, langsung mau nyala pakai sebelah, mau pakai nyala dua-duanya, itu gampang banget switch-nya. Terus juga di sini ditambah lagi ada softwarenya. Ini bikin gue cukup kagum, ternyata ada software dari QCY sendiri, dimana kalau kalian install itu bisa bikin kayak begitu dibuka casingnya kayak semacam pakai AirPods atau pakai Galaxy Buds Pro gitu, bisa pop up di handphone kalian. Jadi keren sih. Dan di software ini juga kalian bisa ngatur-ngatur fungsi tombolnya, mau 2 kali 3 kali tap next chapter, atau mau tambah-tambah fitur apapun, bisa aktifin juga game mode segala macamnya. Jadi softwarenya pun di sini banyak fungsinya, cuma kayaknya di softwarenya nggak ada equalizernya, jadi cuma sebatas ganti-ganti aplikasi atau fungsi-fungsi dari tombolnya aja.
Dan untuk bagian selanjutnya yang mau gue jelasin adalah bagian sound quality-nya. Mungkin emang agak susah sih ngejelasin sound quality, sedangkan kita emang ngejelasinnya bagi pakai suara gitu kan, gimana ngasih tahu suaranya. Tapi overall gue bisa bilang kalau ini karakter suaranya dia lebih clear, cenderung ke arah ngebass, dan buat sound quality-nya di atas rata-rata dan di luar ekspektasi gue. Ini buat harganya ini udah sangat-sangat bagus sekali. Tapi perlu diingat karena di sini belum ada aptX juga ya, jadi jangan over expectation. Yang pasti sesuai lah, ada harga, ada barang. Tapi udah jempolan gitu. Ini adalah kualitas suaranya mikrofon di HT01. Ini rekam pakai HT01 QCY dengan standar sih, nggak teriak-teriak, suaranya kayak gini aja. Jadi itu dia tadi guys, namanya QCY HT01. Mungkin ini adalah QCY punya flagship ya, dan ini bukan yang terbaru sebenarnya. Nanti ada yang lebih baru lagi namanya QCY HT03 akan menyusul reviewnya karena barangnya masih ada di penerbangan. Dan kalau kalian tertarik dengan si headset ini, gue akan taruh link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Gue nggak tahu ya karena gue bukan toko resmi ya, dan gue cuma ngasih link-link yang gue dapat dari toko online aja, jadi kalian cek sendiri keabsahan dan keasliannya. Gue nggak menjamin, gue cuma taruh bantu link buat kalian tahu harganya aja, karena gue dapet ini dari yang luar negeri versinya. Dan pokoknya gue bisa bilang buat harganya yang ditawarkan ini udah sangat-sangat worth it sekali, di luar ekspektasi gue, dan bener-bener jujur ngerubah mindset gue tentang merek QCY yang satu ini sih. Jadi itu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gue akan lebih banyak lagi nge-review TWS dari QCY di video-video selanjutnya. Gue Agus, this is Terkejut Review. See you next time.